Please deh, kalau lu mau pergi ke luar negeri. Acara model yang pesertanya harus membayar uang pendaftaran sekian juta. Kalau lu mau menang, lu harus bayar juga untuk dapat piala. Tapi dimanfaatkan acara itu untuk launchingnya yang ala-ala itu. Launching apa namanya, sirup hari rayanya yang nggak laku itu sama sekali. Itu. Dia memanfaatkan itu. Ya, memanfaatkan itu. Terus, pemenangnya itu yang dijanjikan katanya akan dijadikan artis. Maaf ya, aku maaf banget sama pemenangnya nih. Mukanya itu nggak ada muka-muka artis sama sekali gitu loh untuk masuk ke dunia entertain. Dan itu hanya sebuah janji. Mana? Nggak ada main FTV, nggak ada main sinetron, nggak ada main film, nggak ada main iklan. Jadi selebgram pun mentok di influencer deh, jadi selebgram deh. Mentok jadi selebgram deh. Selebgram itu kan paling mudah kan? Paling mudah mau jadi selebgram atau seleb TikTok. Ini seleb TikTok kagak, selebgram juga kagak, influencer atau YouTuber juga kagak, apalagi mau masuk TV. Masuk TV, emang TV lu bisa lu masukin, coba lu masukin kepala lu dalam TV itu kena setrum lu, anjing. Ya, seperti itulah ya. Halo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aku bakal Kalimantan Selatan loh tahun depan. Nggak tahu, belum tahu sih bulan berapa. Nanti mau ketemu sama Keket, Princess Keket, tahu nggak? Dia orang Kalimantan Selatan. Tuh ya, kita lucu-lucuan ya. Kita lucu-lucuan. Jangan baper, bala cabulita. Terus apa namanya, grandpa juga jangan baper. Ini kan bercanda ya grandpa ya. Tapi kalau misalkan emang grandpa memasukkan dalam hati, silahkan. Kalau grandpa mau memasukkan dalam jantung, silahkan. Kalau grandpa mau memasukkan dalam ginjal, silahkan ya. Om Deddy Aryadi mah cuma bercanda, just kidding. Just kidding. Kalau misalkan emang grandpa atau ayah dari kucing-kucing tidak manja itu masukin hati, ya mohon maaf ya. Namanya kita juga bercanda gitu kan. Kak Gap ke Sumba. Sumba tuh NTT bukan sih? Aku kurang tahu. Sumba aku belum pernah pergi deh. Sumba itu yang banyak artis-artis foto kayak di gunung gitu kan, kayak di bukit terus pakai batik, kayak pakai kain batik ya kalau nggak salah. Suara lakinya dong Kak Gap. Aku nggak bisa suara laki-laki. Serius deh, beneran. Aku nggak bisa suara laki-laki. Itu suara apa ya? Kayaknya suara kakek deh. Bareng Somi Touch, enggak, dia telanjang-telanjang. Aku kemarin kena shadow ban itu gara-gara live sama dia, terus dia ngeliatin pantatnya, terus langsung mati. Gak bisa live 2 bulan. Labuan Bajo itu Kak. Masa sih enggak deh. Labuan Bajo bukan, Labuan Bajo tuh yang ada kayak Santorini. Kalau kakek komen apa baik ya Kak. Apa sih maksudnya, gimana sih? Kucing dia itu gay ya Kak. Ya sekarang kalau misalkan kayak kucing yang nggak kerja, ngelihat bentukan dia ya. Nih ya jujur ya, aku nih kan udah pernah tidur sama si kakek. Ya, sering banget ngeliat muka dia tuh tanpa makeup, tanpa filter. Kalian itu kan hanya melihat, kalau misalkan yang ketemu langsung hanya dia kan pakai dempul terus. Dia tuh nggak pernah namanya lepas dempul karena menutupi mukanya yang geradakan sama flek hitam gitu kan. Jadi nggak pernah lepas dempul. Nah jadi apa namanya, kalau kalian yang mungkin ketemu dia langsung, ngelihat dia cantik ya, bala cabulita ya, pasti muji dia cantik kan. Itu dia pakai dempul berlapis-lapis gitu loh untuk menutupi wajahnya dia gitu kan. Tapi kalau kalian ngelihat dia tanpa filter, tanpa makeup ya, lihat deh
di saat dia mau tidur atau bangun tidur. Serem sumpah. Jadi dia itu kan selalu tidur pagi. Jadi dia tuh tidur tuh cuma kadang-kadang 3 jam atau 5 jam ya tidur, karena dia itu saking nggak bisa tidurnya kadang-kadang subuh-subuh tuh kayak nyari info atau nyari kesalahan musuh-musuhnya dia atau orang yang nggak pernah jadi musuh dia tapi dia benci gitu loh. Dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh, nyari-nyari fakta, nyari-nyari gosip, nyari-nyari info, nanti dikemas lah sama dia tuh sebuah cerita tuh ya. Dia dapat info, dikemas sama dia, dibuat skenario seolah-olah menjadi begini, menjadi begitu, ditambah-tambahin bumbu, ditambahin micin, ditambahin garam, seperti itu, agar balaca bulita yang dong-dong itu pada percaya gitu. Seperti itu dia. Naikin kakak kalian emang ada Alin. Iya, kadang-kadang aku bangun pipis nih. Aku kan selalu tidur awal tuh. Aku kadang-kadang jam 10, jam 11 aku udah tidur. Nah, kadang-kadang aku bangun jam 2, jam 3 itu aku bangun tidur itu dia kadang-kadang masih jangan-jangan berangkatnya pakai Traveloka Pay Later. Jadi iya kan, Traveloka Pay Later ngutang dong. Terus kadang-kadang aku bangun tuh jam 2 atau jam 3 subuh itu dia itu kadang-kadang masih main handphone, belum tidur. Dia masih handphone, kadang-kadang dia lagi telepon-teleponan sama orang, entah merencanakan sesuatu, entah hal itu apapun. Nah, sama kayak waktu dia merencanakan waktu buat ngejebak LL kayak gitu. Sampai subuh aku dibangunin, sumpah demi Allah nih aku dibangunin. Bangun katanya. Kakek ada gosip. Aku bilang, besok aja deh. Aku bilang aku mau tidur. Akhirnya besok dia mencak-mencak pagi-pagi jam 8 pagi. Padahal dia itu subuh dia ngebangunin aku. Subuh ngebangunin aku, dia belum tidur. Tapi jam 8 pagi dia udah 8 apa 9 pagi gitu. Dia udah ngebangunin aku. Aku mikir ini orang nggak tidur kali ya gitu. Jadi dia benar-benar nggak tidur. Tidur tuh bukan nggak tidur ya. Tidur tuh cuma kayak 3 jam 4 jam gitu loh. Kayak dia dapat tidur 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Mungkin dalam hidupnya itu udah bersyukur banget dapat tidur 5 jam. Kalau aku tuh nggak bisa. Kalau aku tidur tuh harus kayak 7 jam atau 8 jam gitu. Karena kalau misalkan aku tidur 4 jam 5 jam aja, aku pasti kayak ngerasa kok mukaku kayak gini ya. Jadi kayak muka tuh kayak laki gitu. Aku ngerasa kayak laki loh. Jujur ya, aku jujur-jujuran. Aku kalau misalkan tidur cuma 3 jam atau 4 jam, aku ngerasa mukaku tuh kayak laki-laki. Mukaku kayak laki-laki. Aku ngerasa kayak kok uratku kayak keluar gitu. Terus kulitku kayak kusam. Terus aku ngerasa kayak rungsing gitu loh. Rungsing apa sih bahasanya ya? Kayak gelisah gitu loh kalau tidur segitu. Kalau dia itu enggak. Saking udah terbiasanya gitu loh. Saking udah terbiasanya tidur cuma 3 jam 4 jam karena hidupnya itu pagi-pagi subuh-subuh itu mencari sebuah cerita, mencari sebuah berita untuk dijadikan sebuah cerita, dibuat dengan skenario, dirilis atau diputar dengan dengan sebuah fitnah, terus dipercaya sama orang-orang bodoh gitu. Paham nggak? Sampai nggak? Kalau orang pintar pasti nyampe apa yang aku maksud. Tapi kalau balaca bulita kan dong-dong semua, jadinya nggak bakal nyampe. Kita, karena kita akan membuat Pesta Warung itu lebih, aku mau ganti namanya. Jadi nanti itu kita bakal jual, kita nggak jual lauk lauk jadi lagi. Jadi aku mau jual itu ada deh. Jadi namanya juga ganti jadi Vesta tek gitu. Sama kafeku yang di Singkawang itu La Vesta namanya. La Vesta, restoran, sisa dan kafe. Gitu. Nggak apa-apa sayang. Lagian itu kan juga kan ngontrak. Itu kan juga ngontrak rukonya 35 juta 1 tahun. Nah, salon itu bulan Juni tahun depan itu pas 2 tahun. Tapi salon itu tetap di situ rencana, karena belum tahu juga sih. Karena kan di Bali itu kita kalau misalkan kayak kita mau buka di satu ruko untuk 2 bisnis itu susah. Izinnya itu susah, beda sama kayak di kota-kota lain. Kalau di Singkawang kayak di satu ruko kita bisa bikin 2 bisnis, itu bisa gitu. Kalau di Bali itu susah. Satu ruko harus 1 bisnis. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ruko 3 lantai pun, kayak misalkan aku mau bikin di bawahnya kayak Vesta Warung, di atasnya kayak Vesta Salon, di atas lagi untuk aku tempat tinggal, itu nggak bisa. Paling kayak bisa kayak misalkan kita bikin satu untuk tempat bisnis sama tempat tinggal kayak gitu.
Panas mana kakak? Sama Jambi, panas Kalbar. Kalbar tuh lebih panas. Aku kan pernah di Jambi 8 bulan. Kalbar panas karena garis khatulistiwa di sini. Garis katulistiwa. Iya bener ya? Garis khatulistiwa apa garis khatulistiwa. Kayak gitu. Kebakaran karena sumpah bohong. Kebakaran itu karena dia ngirim sesuatu, ya. Karena dia ngirim sesuatu. Nggak ada namanya sumpah bohong, apalagi gue nggak pernah berbohong. Gue itu bukan orang gila, bukan orang sarap, bukan orang yang sakit jiwa, ya. Orang tua gue tuh agamanya bagus, keluarga gue agamanya bagus. Gue ngerti agama, gue bisa ngaji, gue bisa sholat, dan gue juga sholat juga, gitu kan. Gue kalau misalkan gue mau berbohong, nggak mungkin gue bodoh sebodohnya itu gue bersumpah di bawah Al-Quran. Sebodoh itu kah gue kalau mau melakukan kebohongan gue bersumpah di bawah Al-Quran? Gak ada sayang, tapi gak apa-apa. Gue udah ikhlas, uang gue di situ melayang ya, 1M lebih, gak apa-apa. Gue udah ikhlas, tapi alhamdulillah ikhlasnya gue sekarang bakal dibales sama Allah atau dikasih sama Allah yang lebih. Alhamdulillah, amin. Cevita itu adalah saksi hidup. Di saat gue lagi nongkrong sama dia, orang bank telepon, gue di ACC, ruko gue, dan ruko gue itu udah beli udah lama. Jadi udah dari beli lama, belum lunas, dan sekarang udah lunas, tinggal di running gitu loh. Kayak gitu, geng. Investasi jangka panjang. Berinvestasilah jangka panjang. Kalau misalkan gue mau berinvestasi kayak beli tas mewah yang berbiji-biji, buat apaan? Dijual murah gitu loh. Gue punya Balenciaga, gue punya LV, gue punya YXL, gue punya Coach, gue punya Furla, gue punya apalagi tas gue itu ya. Gue lupa deh tas-tas gue tuh ada apa. Tapi nggak banyak gitu loh, cuma ada beberapa. Tapi gue punya itu. Tapi kalau misalkan kayak kremes, kayak punya si kakek, gue emang nggak punya gitu loh. Karena memang gue berpikir daripada gue menghabiskan uang 100 jutaan untuk beli tas, tapi gue nggak punya tempat tinggal, lebih baik gue membeli sebuah tanah gitu loh. Sebuah tanah atau sebidang tanah gitu. Walaupun di kampung, yang penting gue punya tanah. Suatu saat gue bangun rumah dan gue punya rumah gitu loh. Jadi berpikirlah panjang, berinvestasilah jangka panjang, jangan bodoh. Apalagi dia hidup sudah mau 50 tahun, dari dulu hampir 50 tahun hidupnya cuma ngontrak, kesana sini, nipu orang, ngutang, pamer petantang-petenteng, tapi nothing. Ya, gua hidup 35 tahun, alhamdulillah gue bisa memberangkatkan orang tua gue umroh, gue bisa membawa orang tua gue, keluarga gue, malah keluarga besar gue setiap tahun itu keluar negeri liburan. Gue bisa menafkahi orang tua gue, menafkahi keponakan gue, menafkahi gue nggak sebutin banyak yang orang lain gitu ya, yang gue nafkahin juga gue sekolahin gitu. Kayak begitu. Gue masih 35 tahun loh, tapi gue udah bisa punya rumah, gue bisa punya tanah, gue bisa punya usaha yang nyata, nggak halu-halu. Kayak gitu, geng. Hidup itu janganlah berhalusinasi. Kerja di saat lu muda. Kerja, nabung, deposito, investasi. Jangan pernah gengsi lu beli tanah di kampung lu sendiri. Jangan maksain diri untuk beli tanah di kota. Jangan maksain diri untuk mempunyai aset di kota. Tapi maunya yang bagus-bagus. Ujung-ujungnya nggak punya-punya. Ngatain Stasia, katanya rumah Stasia murah lah. Rumah Stasia murah mah dia punya rumah akhirnya di Jakarta kan. Dia mau rumahnya murah, rumah Stasia murah, mau rumah Stasia cuma 1M lebih, dia bilang kan 1,7M, tapi Stasia bilang kan 2M lebih gitu. Gua nggak tahu lah ya yang mana benar gitu. Intinya lu punya nggak gitu kan. Stasia mau rumahnya murah pun tetap aja di atas 1M, dan dia punya rumah di Jakarta. Lah lu rumah kagak punya, tinggal di apartemen gak mampu, diusir dari apartemen, terus sekarang tinggal di ruko. Ruko kan murah ya, lebih murah gitu. Apartemen sih memang dia dulu 1 bulannya 15 juta apartemennya, tapi itu sewa. Yang dia kan gembor-gembor kan itu apartemen dia kan, dia gembar-gembor apartemen dia. Kakek pindah di apartemen baru, dibeliin sama Dedi, katanya. Dedi apa lu?
Dedi apa yang beliin lu? Dedi Aryadi gitu. Nggak usah lu deh, emang kucing lu bisa gitu kan beliin apa, kan karena dedinya kan si kucing itu, emang si kucing lu itu bisa beliin lu apartemen gitu kan. Dia halu-halu kan, ingat nggak, pokoknya follower dia lama pasti tahu, dia halu-halu dia bilang dia dibeliin apartemen sama lakinya, orang Rusia dia bilang. Padahal itu nyewa. Akhirnya dia keluar dari apartemen kan, ketahuan kan dia bohong kan, terus dia gembar-gembor katanya mobil dia beli cash. Sekarang gini deh, Bala Cabulitawati gitu kan, buka deh otak lo, remind deh, lu buka otak lu remind lagi omongan dia yang dah kemarin-kemarin tuh, lu remind lagi ya, siapa yang halu. Dia bilang dia beli mobil cash, ternyata hutang, DP-nya 500 juta, utang sampai sekarang belum lunas, semua mobil dia hutang. Apartemen ngontrak ya, nyewa 3 bulan doang, habis 3 bulan diusir karena nggak mau bayar. Memang dia nyewa itu sebelum 15 juta memang lumayan mahal gitu loh ya, 15 juta gitu, 3 bulan dia nyewa kan. Dia bilang dia dibeliin sama dedinya, sama apa, sama lakinya. Laki lu yang mana? Laki lu kan si kucing. Si kucing meow, meow. Aduh, suka deh kalau misalkan gue udah diem ya, gue udah diem, tapi gue ngerasa juga ada keuntungan sih ya di saat dia sentil